Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di channel YouTube saya, Mas Septi. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan hidupnya, sehat selalu, murah rezeki dan panjang umur, dan semoga ke depan hidupnya semakin bahagia bersama pasangannya. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang suatu hubungan atau rumah tangga yang tidak akan pernah tercipta suatu keharmonisan, suatu kerukunan, ya. Jadi suatu hubungan itu sering mengalami suatu pertengkaran, sering mengalami nyambung putus, dan tidak pernah ada damai-damainya. Nah, ini ketika sahabatku dimanapun Anda berada itu menjalin suatu hubungan dengan seseorang yang mengalami gangguan kepribadian. Orang yang memiliki gangguan kepribadian ini biasanya sejak kecil, ya, hingga beranjak dewasa atau semakin tua itu semakin kurang baik, ya, cara hidupnya semakin brutal. Dan orang yang dalam gangguan kepribadian ini biasanya yang pertama adalah ketika pasangan Anda tidak punya hati nurani atau empati, sudah melakukan kesalahan tapi tidak merasa bersalah, dan sesuatu yang dilakukannya tidak merasa bahwa apa yang diucapkannya atau apa yang dilakukannya itu bisa menyakiti pasangannya, bisa merugikan pasangannya, bisa merugikan dirinya sendiri, dan juga bisa membahayakan suatu hubungan, bisa berpisah, bisa bercerai, ya, bisa bertengkar. Orang yang dalam gangguan kepribadian ini orangnya selalu merasa benar, apapun yang dilakukannya selalu merasa benar, meski itu membahayakan. Jadi ketika sahabatku punya pasangan seperti ini, pasti juga harus gak capek-capek untuk mengingatkan kepada dia, untuk menuntun ke dia supaya selalu melakukan sesuatu yang baik, yang aman, yang bisa membahagiakan dan juga bisa menguntungkan, ya, tidak menyakiti dan merugikan. Biasanya orang seperti ini tidak bisa dikasih tahu, ya. Orang yang dalam gangguan kepribadian itu dikasih tahu itu berbahaya, itu tidak pantas dilakukan, itu tidak boleh dilakukan, tapi dia tetap melanggar. Nah, inilah yang dikatakan orang dalam gangguan kepribadian yang tidak mungkin panjang suatu hubungan atau masa depan. Dan yang kedua, orang yang dalam gangguan kepribadian ini biasanya dia merasa paling cantik, merasa paling tampan, merasa paling kaya, dan merasa paling bisa, dan dia suka tebar pesona, ya, kepada orang-orang, ya, bahwa menunjukkan dirinya paling cantik, bahwa menunjukkan dia paling tampan, dan ini nanti juga bisa mengundang suatu kejahatan dan bisa membuat suatu hubungan tidak tentram, akan dirundung rasa curiga oleh pasangannya, akan sering bertengkar dengan pasangannya. Dan biasanya orang dalam gangguan kepribadian ini dia suka merendahkan pasangannya, selalu melihat kekurangan pasangannya, dia tidak mensyukuri apa yang terbaik untuk pasangannya, apa yang baik yang ada di pasangannya. Jadi tidak pernah punya rasa bersyukur. Ketika kamu berhubungan dengan orang yang dalam gangguan kepribadian ini, kamu akan sering direndahkan, kamu akan sering disepelekan. Dan orang yang dalam gangguan kepribadian ini, apapun yang dia lakukan tuh merasa itu sangat benar, walaupun sebenarnya itu bisa membahayakan dirinya sendiri dan juga bisa membahayakan suatu hubungan, bisa pisah, bisa bertengkar. Dan biasanya orang yang dalam gangguan kepribadian ini sering mengalami kegagalan dalam menjalin hubungan, sering gagal menikah, ya, kalau berpacaran sering mengalami putus. Dan yang ketiga, orang yang dalam gangguan kepribadian ini sering salah pergaulan, ya, misalnya seorang perempuan suka bergaul, berteman atau berkomunikasi dengan
laki-laki. Nah, ini kalau dilihat oleh masyarakat juga kurang bagus ya, perempuan kok ngumpulnya sama laki-laki, nanti kesannya juga tidak baik. Begitu juga dengan seorang laki-laki ketika mengalami gangguan kepribadian, dia akan lebih suka berteman dengan para perempuan, dan ini nanti dampaknya juga tidak baik. Dan hal ini menurutnya juga sudah benar. Tanpa sadar, ketika komunikasi dengan orang yang lawan jenis, pasangannya pasti akan marah, akan cemburu. Akhirnya apa? Ketika berteman dengan lawan jenis, ya, itu nanti kemana arahnya, ya kan? Pasti ke perselingkuhan. Dan orang yang dalam gangguan kepribadian ini memang tidak nyaman ketika bersama atau bercanda dengan seorang yang sesama jenis, ya. Hatinya kurang nyaman, pikirannya kurang nyaman, dirinya kurang leluasa, ya, dalam berkomunikasi atau dalam bergurau, dalam bercanda ketika dia sesama jenis. Tapi kalau dengan lawan jenis, dia tuh seakan-akan dia merasa paling cantik, merasa paling hebat, dia tuh merasa lebih dari segalanya. Dan ini yang dikatakan yaitu orang yang dalam gangguan kepribadian. Jadi cara hidupnya tidak wajar, ya, tidak bisa menjaga suatu hubungan. Ketika seseorang berteman, berkomunikasi, ataupun bertemu dengan orang lawan jenis, siapa saja pasangannya pasti akan marah, siapa saja pasangannya pasti akan cemburu, ya. Tapi orang yang dalam gangguan kepribadian ini akan mengabaikan, ya. Dia bilang bisa membatasi, dan dia bilang bisa menjaga. Sebenarnya berbahaya. Nah, makanya orang dalam gangguan kepribadian ini merasa dirinya bisa, merasa dirinya hebat, tidak tahu bahwa sesuatu yang dilakukannya itu bisa menyakiti pasangannya, bisa merugikan hubungannya, ya, bisa menjalani hubungan yang selalu tidak harmonis atau yang selalu bertengkar, cemburu-cemburuan, karena mereka bersahabat, berteman, atau berkomunikasi atau bertemu dengan lawan jenis yang bukan pasangannya. Dan orang dalam gangguan kepribadian ini orangnya keras kepala, sulit dikasih pengertian, sulit dikasih wawasan. Yang penting dia senang, yang penting dia nyaman. Orang dalam gangguan kepribadian ini dia sering melanggar norma-norma sosial, sering melanggar apa saja yang tidak disukai oleh pasangannya, manipulatif dan tidak mempunyai empati dan rasa penyesalan. Ketika dia melakukan salah, ya anggapnya sudah biasa, tidak ada penyesalan. Padahal hal itu bisa membahayakan dirinya sendiri, membahayakan pasangannya juga hubungannya. Tapi orang ini tidak pernah merasa, tidak merasa menyakiti, tidak merasa merugikan, dan juga tidak merasa bersalah. Dan orang yang dalam gangguan kepribadian ini tidak punya tujuan jangka panjang tentang hubungan atau masa depan. Makanya sering mengalami dalam suatu rumah tangga atau suatu hubungan sering ditinggalkan atau meninggalkan. Dan apakah orang yang dalam gangguan kepribadian ini atau dikatakan psikopat ini bisa sembuh? Bisa, ya, tapi butuh kesabaran. Cara menyembuhkannya ada berbagai macam hal. Yang pertama adalah sering dilakukan ruqyah, penetralisiran badan dari energi negatif atau pikiran negatif. Dan juga cara-cara bisa melepaskan dari suatu dosa atau suatu karma yang bisa berdampak tidak baik untuk hidupnya. Dan yang kedua, sering diajari untuk berzikir biar hati dan pikirannya tenang, tentram. Dan yang ketiga, dijauhkan dari orang-orang atau perkumpulan-kumpulan yang tidak baik, karena orang yang dalam gangguan kepribadian ini sering dimanfaatkan orang, sering jadi korban suatu kejahatan. Dan yang keempat, sering dikasih pencerahan-pencerahan atau suatu nasihat untuk berperilaku yang baik, untuk berkomunikasi yang baik, dan diajari cara bisa menghargai seseorang dan bisa mengerti atau merasakan perasaan seseorang, biar dia nanti bisa tahu rasanya ketika menyakiti, ketika kita juga akan sakit, supaya nanti ke depan bisa berperilaku atau berucap yang tidak menyakiti seseorang atau menyakiti pasangannya,
dan bisa berperilaku lebih baik. Dan yang kelima, dibimbing dalam hal keagamaan supaya mengetahui batasan-batasan sesuatu yang baik dilakukan dan yang tidak baik dilakukan menurut agama, menurut suatu ajaran. Itu nanti dia akan bisa menjadi lebih baik. Mana yang harus dilakukan, yang mana yang tidak pantas jika dilakukan. Itu nanti ketika sering kita berikan atau kita lakukan suatu pencerahan atau tuntunan pada orang yang mengalami gangguan kepribadian ini atau psikopat ini, itu nanti pelan-pelan orangnya akan berubah, sikapnya, perilakunya, ya ucapannya, komunikasinya, perkumpulannya itu nanti akan berubah menjadi orang baik, tahu mana yang harus dilakukan dan tahu mana yang tidak baik untuk dilakukan. Nah, nanti ketika Anda bisa membimbing suatu pasangan Anda ketika dia mengalami gangguan kepribadian, mungkin dari kecil, ya ini yang disebabkan oleh lingkungan atau didikan orang tua, ya itu nanti ketika bersama kamu bisa berubah menjadi lebih baik, bisa menyenangkan kamu, bisa membahagiakan kamu, dan bisa dibanggakan oleh kamu, ya. Jadi sahabatku, dimanapun Anda berada, untuk menjalin suatu hubungan yang baik, yang harmonis, yang membahagiakan, kita harus selalu melakukan perubahan untuk kita, juga perubahan untuk pasangan kita. Yang kurang baik bisa menjadi lebih baik. Jadi dari suatu perilaku atau ucapan atau komunikasi atau pertemanan, biar kita tahu batasan-batasan, biar tidak sering melanggar apa yang tidak disukai oleh pasangannya. Nah sahabatku, dimanapun Anda berada, suatu sifat atau gangguan kepribadian ini biasanya disebabkan oleh lingkungan, oleh didikan, dan juga akhlak, atau juga dari gangguan, ya, gangguan makhluk gaib atau gangguan sesuatu pengaruh, ya. Ini yang bisa menyebabkan orang mengalami gangguan kepribadian atau bisa dikatakan psikopat. Ini insya Allah bisa sembuh, bisa menjadi pasangan Anda yang baik, yang bisa dibanggakan. Nah sahabatku, dimanapun Anda berada, semoga dalam berbagi kali ini bermanfaat ketika Anda punya pasangan yang tidak sesuai yang Anda harapkan, yang selalu menyakiti, yang selalu membuat Anda menangis, ya. Mudah-mudahan Anda bisa berubah dengan memahami video yang saya bagikan ini dan juga video saya yang lain, ya. Banyak cara-cara untuk menghadapi suatu masalah rumah tangga, masalah hubungan, masalah ditinggalkan, atau masalah tidak harmonis dalam satu hubungan, atau masalah kamu diabaikan. Semoga dalam berbagi kali ini bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ambil positifnya saja, abaikan yang negatif. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.